Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak Dr. Apoteker Untung Gunawan, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Angela Prisciliandri dengan NIM 2024 Saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, gugus fungsi. Ada jenis-jenis gugus fungsi. Yang pertama ada alkena rangkap 2, alkena rangkap 3, arena, cincin aromatik, halida, alkohol, ether, monofosfat, difosfat, amina, imina, nitril, tiol, sulfida, disulfida, sulfoksida, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, tioester, amida, asil klorida, dan anhidrida asam karboksilat. Selanjutnya ada hibridisasi. Jenis hibridisasi dan contohnya. Hibridisasi merupakan suatu proses di mana orbital dari atom pusat berinteraksi dengan orbital atom lain, menghasilkan orbital hibrida. Karena itu, hibridisasi dalam kimia juga dikenal sebagai hibridisasi orbital, yaitu konsep penggabungan beberapa orbital atom yang kemudian membentuk orbital hibrida baru sesuai dengan penjabaran kualitatif mengenai sifat ikatan antar atomnya. Terdapat 3 jenis hibridisasi, yaitu hibridisasi sp, hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp3. Hibridisasi sp. Hibridisasi sp terjadi ketika satu orbital s bergabung dengan satu orbital p membentuk dua orbital hibrida sp. Dua orbital p lainnya tetap tidak berhibridisasi dan dapat membentuk dua ikatan pi dengan atom lain menghasilkan ikatan rangkap 3. Ikatan ini memiliki kekuatan paling tinggi dan jarak atom yang paling pendek dibandingkan dengan hibridisasi sp2 dan sp3. Geometri molekulnya bersifat linear dengan sudut ikatan sebesar 180 derajat. Salah satu contoh molekul yang mengalami hibridisasi sp adalah etuna atau C2H2. C2H2 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Pada keadaan dasar, elektron terisi sesuai konfigurasi awalnya, yaitu 2 elektron di orbital 2s dan 2 elektron di orbital 2p. Selanjutnya, satu elektron dari orbital 2s akan dipromosikan ke orbital 2p yang kosong. Begitu juga dengan satu elektron pertama di orbital 2p akan dipromosikan ke orbital 2p yang kosong supaya karbon memiliki 4 elektron yang tidak berikatan untuk membentuk ikatan baru. Selanjutnya pada keadaan tereksitasi, terdapat satu elektron di orbital 2s dan 3 elektron di orbital 2p. Semuanya ini tidak berikatan. Pada keadaan terhibridisasi, satu orbital 2s dan satu orbital 2p akan membentuk dua orbital sp yang terhibridisasi dan dua orbital p lainnya itu tidak terhibridisasi. Orbital sp yang terbentuk ini membentuk ikatan sigma dengan atom H dan C lainnya, sedangkan orbital P yang tidak terhibridisasi membentuk dua ikatan pi dalam ikatan rangkap 3 antara karbon dan karbon. Hibridisasi sp2. Pada hibridisasi sp2, satu orbital S berinteraksi dengan dua orbital P, sehingga membentuk 3 orbital hibrida sp2 dan menyisakan satu orbital P yang tidak terhibridisasi. Orbital P yang tersisa ini memungkinkan terbentuknya satu ikatan pi menghasilkan ikatan rangkap 2. Ikatannya lebih kuat daripada ikatan tunggal, namun tidak sekuat ikatan rangkap 3. Panjang ikatannya berada di antara hibridisasi sp dan sp3. Geometri molekul yang terbentuk bersifat trigonal planar yang dengan sudut ikatan sebesar 120 derajat. Salah satu contoh molekul yang memiliki hibridisasi sp2 adalah C2H4. Selanjutnya jenis hibridisasi sp2 contohnya adalah C2H4. Konfigurasi elektron C adalah 1s2, 2s2, 2p2. Pada keadaan dasar terdapat 2 elektron di orbital 2s dan 2 elektron di orbital 2p. Selanjutnya mengalami promosi pada satu elektron di orbital 2s ke orbital di 2p yang kosong, sehingga karbon memiliki 4 elektron tidak berpasangan agar dapat membentuk ikatan. Pada keadaan tereksitasi, terdapat satu elektron di orbital 2s dan 3 elektron di orbital 2p. Pada kondisi terhibridisasi, satu orbital 2s dan 2 orbital 2p membentuk 3 orbital sp2 yang masing-masing memiliki satu elektron.
satu orbital 2p yang tersisa tidak ikut terhibridisasi dan digunakan untuk membentuk ikatan pi. Ketika orbital sp2 membentuk ikatan sigma, 2 dengan atom H, 1 dengan atom C lainnya. Orbital P yang tersisa tumpang tindih membentuk ikatan pi sehingga terjadi ikatan rangkap pada karbon. Jenis hibridisasi C2H4 adalah hibridisasi sp2 dengan bentuk molekul trigonal planar dan sudut ikatan sekitar 120 derajat. Hibridisasi sp3. Hibridisasi sp3 terjadi ketika satu orbital s bergabung dengan 3 orbital p membentuk 4 orbital hibrida sp3 yang setara. Hibridisasi ini menghasilkan ikatan tunggal yang memiliki kekuatan paling lemah dan panjang ikatan paling besar dibandingkan jenis hibridisasi lainnya. Bentuk geometri molekul yang dihasilkan adalah tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Contoh molekul yang menghasilkan hibridisasi sp3 adalah metana atau CH4. Selanjutnya, contoh hibridisasi sp3 terdapat CH4. Konfigurasi atom C adalah 1s2, 2s2, 2p2. Keadaan dasarnya, 2 elektron berada di orbital 2s dan 2 elektron berada di orbital 2p. Promosi elektron terjadi ketika 1 elektron di 2s berpindah ke orbital 2p yang kosong sehingga atom karbon memiliki 4 elektron yang tidak berpasangan untuk membentuk ikatan. Pada keadaan tereksitasi, orbital 2s memiliki 1 elektron dan orbital 2p memiliki 3 elektron masing-masing 1. Pada keadaan terhibridisasi, keempat orbital 1 dari 2s dan 3 dari 2p saling bercampur membentuk 4 orbital sp3 yang setara, masing-masing berisi 1 elektron. Setiap orbital sp3 membentuk ikatan sigma dengan 1 atom H. Geometri molekulnya adalah tetrahedral dengan sudut ikatan sekitar 109,5 derajat. Jenis hibridisasi CH4 adalah hibridisasi sp3. Selanjutnya ada isomer C7H16. Jenis-jenis isomer C7H16. C7H16 memiliki 9 isomer, diantaranya adalah N-heptana, 2-metilheksana, 3-metilheksana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 2,2 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana, 2,3 trimetilbutana, 3 etilpentana. Selanjutnya ada isomer C6H14O. Berikutnya jenis-jenis isomer C6H14O. Terdapat 17 isomer untuk C6H14O. Di antaranya adalah 1 heksanol, 2 heksanol, 3 heksanol, 2 metil 1 pentanol, 3 metil 1 pentanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 1 butanol, 4 metil 1 pentanol, 2,3 dimetil 1 butanol, 2 metil 2 pentanol, 3 metil 2 pentanol, 4 metil 2 pentanol, 2,3 dimetil 2 butanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 3 metil 3 pentanol, 2 metil 3 pentanol, dan yang terakhir 2 etil 1 butanol. Jika sebelumnya adalah jenis isomer C6H14O untuk alkohol, sekarang adalah jenis isomer C6H14O untuk ether. Terdapat 15 jenis isomer, diantaranya adalah 1 metoksipentana, 1 etoksibutana, 1 propoksipropana, 2 metoksipentana, 2 etoksibutana, 3 metoksipentana, 2 metoksi 2 metilbutana, 2 etoksi 2 metilpropana, 1 isopropoksipropana, 1 metoksi 2 metilbutana, 1 metoksi 3 metilbutana, 1 metoksi 2,2 dimetilpropana, 2 isopropoksipropana, 2 metoksi 3 metilbutana, 1 etoksi 2 metilpropana. Nama obat yang saya pilih adalah obat oksikodon. Oksikodon merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi rasa nyeri, terutama yang bersifat ringan hingga berat, seperti nyeri setelah operasi atau nyeri akibat penyakit kanker. Obat ini tergolong analgesik opioid kuat yang bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat, yaitu dengan mengubah cara tubuh merespons rasa sakit sehingga sensasi nyeri dapat berkurang untuk sementara waktu. Oksikodon tersedia dalam bentuk tunggal maupun kombinasi dengan obat lain seperti naloxone.
Penambahan naloxon bertujuan untuk mengurangi efek samping seperti sembelit yang sering muncul akibat penggunaan oksikodon. Beberapa nama dagang oksikodon antara lain adalah oksinil, oksinor, dan targin. Selanjutnya adalah reaksi pembentukan senyawa obat oksikodon. Pada tahap pertama yaitu dari TB menjadi 14 hydroxycodoeton melibatkan reagen oksidator kuat berupa MCPB atau metachloroperoxybenzoic acid dalam media asam, biasanya berupa asam asetat atau trifluoroasetat. Reaksi ini tidak hanya mengoksidasi tetapi juga memicu reorganisasi sistem ikatan dalam struktur inti morfinan. Terben memiliki sistem konjugasi DNA antara cincin A dan cincin B, yaitu pada dua ikatan rangkap 2C yang saling bersebelahan. Ketika MCPBA hadir, ia bertindak sebagai elektrofil dan menyerang sistem pi elektron pada salah satu ikatan rangkap. Khususnya, MCPBA dapat menyerang ikatan rangkap pada di antara C6 dan C7. Jika menurut penomoran umum morfina. Oksigen peroksida di MCPBA ini dapat menyerang sebagai elektrofil dan membentuk intermediat epoksida di antara C6 dan C7. Selanjutnya, dalam lingkungan asam, epoksida ini mengalami pembukaan cincin atau ring opening melalui serangan nukleofilik oleh air atau ion asam, membentuk intermediat alkohol. Namun, karena posisi C6 berada dalam sistem alilik, intermediat ini mengalami reorganisasi struktur atau rearrangement, sehingga gugus hidroksil diubah menjadi gugus keton C rangkap 2O melalui eliminasi proton dan transfer elektron. Secara bersamaan, oksidasi juga terjadi pada posisi C14, menghasilkan penambahan gugus hidroksil atau OH di sana. Hal ini dapat berlangsung melalui proses hidroksilisasi elektrofil pada C14 yang posisinya aktif karena konjugasi dengan sistem pi elektron tetangganya. Hasil akhirnya adalah terbentuknya 14 hydroxycodoenon memiliki gugus keton pada C6 dan gugus hidroksil baru di posisi C14. Pada tahap kedua yaitu dari senyawa 14 hydroxycodone menjadi oksikodon. Pada tahap ini, senyawa 14 hydroxycodone akan direaksikan dengan hidrogen atau H2 dalam keberadaan katalis logam palladium atau Pd. Umumnya H2 atau Pd berada pada tekanan atmosferik atau sedikit ditingkatkan. Reaksi ini adalah reaksi reduksi adisi elektrofilik yang sangat selektif terhadap ikatan rangkap karbon-karbon. Kunci dari reaksi ini adalah pada ikatan C rangkap 2C konjugasi antara cincin A dan cincin B yang terletak di antara posisi C7 dan C8. Ikatan ini berkonjugasi dengan gugus karbonil pada C6 sehingga sangat reaktif terhadap reduksi hidrogenasi. Kemudian 14 hydroxycodoenon melengkap di permukaan katalis PD di mana ikatan rangkap C rangkap 2C pada posisi C7 dan C8 menempel kuat karena akibat di delokalisasi elektronnya. Kemudian gas hidrogen juga akan terabsorpsi di permukaan katalis dan terpecah menjadi dua atom hidrogen aktif oleh permukaan PD. Selanjutnya, kedua atom hidrogen akan ditambahkan secara cis ke karbon di C7 dan C8, mengubah ikatan rangkap 2 menjadi rangkap tunggal, yaitu C rangkap 1C. Setelah adiksi selesai, molekul hasil, yaitu oksikodon, akan terlepas dari permukaan katalis, sehingga terbentuklah senyawa obat oksikodon. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi pada video ini. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya.